Perlahan tapi pasti, politisi PDIP mulai berani mengusik eksistensi Presiden Joko Widodo. Jika tadinya kader PDIP membela mati-matian Presiden Jokowi, kini sebagian sudah berbalik badan. Satu persatu politisi PDIP mulai mengungkap kebusukan Jokowi dalam melenggangkan kekuasaan. Jokowi dianggap tak rela melepas kekuasaan karena merasa sangat nyaman atas fasilitas melimpah yang didapat. Salah satu politisi PDIP yang berani bicara belak-belakan itu adalah Masinton Pasaribu. Sebagai mantan aktivis, Masinton menyebut Jokowi silau atas hasil survei kepuasan publik. Menurutnya hal itu dikarenakan menabrak konstitusi, nabrak aturan, maka rakyat menolak, maka tertolak ketiga periode itu. Apakah rakyat menghendaki kalau presiden nambah setengah periode atau penundaan pemilu? Tidak, kata rakyat. Menurut Masinton, putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait Capres dan Cawapres telah dirancang untuk melenggangkan kekuasaan. Diketahui MK telah mengabulkan gugatan perkara nomor 90 Gami PUU strip 21 Romawi Gami 2023. Kini, Wali Kota Solo sekaligus putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang berusia 36 tahun itu, belum lama ini diumumkan menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Dan putusan MK itu mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan bulan Juni 2022 lalu. Artinya apa? Bahwa putusan MK ini bukan putusan yang berdiri sendiri. Ini by design besar ya untuk melanggengkan politik kekuasaan tadi. Ia menegaskan persoalan putusan MK tersebut tidak sekedar bicara Capres dan Cawapres. Kemudian dikatakan Masinton, putusan MK tersebut bukan putusan atas nama konstitusi. Menurut Masinton, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyayangi Presiden Jokowi. Namun dia tidak tahu sayang tersebut terbalaskan atau tidak. Mulanya Masinton menyebutkan bahwa dinamika politik saat ini rawan membenturkan antara Presiden Jokowi dengan Megawati. Masinton lalu memperingatkan untuk tidak coba-coba memperhadapkan PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi. Selanjutnya, ia mempertanyakan apakah Presiden Jokowi masih sayang dengan Megawati Soekarno Putri. Sementara itu, pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi menilai PDIP tak akan lagi melihat Jokowi dan keluarga sebagai kader PDIP. Selain itu, adanya Demokrat di koalisi Prabowo dengan Gibran makin mempertegas adanya sekat antara Jokowi dengan Mega. Sebab PDIP selalu berseberangan dengan Demokrat sejak pemilu 2004. Pertalian dengan itu, ia yakin Jokowi sudah siap dengan segala konsekuensi yang diberikan PDIP. Di sisi lain, Asrinaldi menyebut majunya Gibran dalam kontestasi politik nasional tahun depan berdampak pada elektoral PDIP di Jawa Tengah, khususnya di Surakarta dan sekitarnya. Menurut dia, Jokowi dan Gibran memiliki cukup banyak pendukung di Jawa Tengah yang identik dengan julukan kandang banteng. Karena itu, Megawati mesti berhati-hati dalam mengambil sikap soal Jokowi dan Gibran, karena akan berdampak pada dukungan masyarakat kepada PDIP. Asrinaldi yakin Megawati tak akan memecat Jokowi dari PDIP dalam waktu dekat. Sebab Jokowi saat ini masih menjabat sebagai kepala negara, sehingga pemecatan justru akan merugikan PDIP. Ia menilai PDIP akan memilih untuk tak banyak bertindak terkait sikap Jokowi. Menurutnya, kemungkinan PDIP akan memecat Jokowi setelah Pilpres 2024. Asrinaldi mengatakan PDIP juga akan berhati-hati dalam mengambil sikap
terkait status Gibran usai resmi mendaftar sebagai bakal cawapres Prabowo. Pasalnya, jika PDIP memecat Gibran, maka putra sulung Jokowi itu seolah-olah menjadi korban dan bisa mendapat simpati dari masyarakat. Sementara itu, PDIP mendapat cacian. Tiba Pak Jokowi berkhianat, ya, berkhianat langsung menyebutnya berkhianat iya ya. Dong. Kalau tidak memilih kader yang saudaranya sendiri sepat, itu kan berkhianat. Apa dong namanya kalau bukan khianat? Langsung gitu. Ya kan? Siap dengan resiko itu. Oh, sangat siap. Dengar dulu dan tadi kau udah ngomong Bergantian. Jadi kalau ditanya apakah PDI Perjuangan siap? Kemarin aja gubernur begitu istrinya ya langsung selesai. Dan kalau kita juga menemukan misalnya bahwa ada ya fakta-fakta yang nyata dan tidak bisa dibantah, ya. Kalau sekarang yang kita tahu kan janji-janji nih, rayuan-rayuan, gombal dan segala macam, ya. Tetapi kan kalau itu sudah real, tentu partai akan mengambil sikap dong, memperingatkan. Dan dalam hubungan antara kader dengan ketua umum sudah terjadi banyak hal seperti itu. Dan sejarah udah mencatat banyak sekali kader PDI Perjuangan yang merasa dirinya lebih tinggi, lebih besar dari institusi partai, keluar dari partai kan nggak jadi apa-apa juga. Banyak nama kita bisa panjangin ya satu persatu, ada yang bikin partai ini itu. Semuanya hilang di telan zaman. Enggak Bang Masinton? Ya enak banget. Iya kan. Udah anak presiden, paman, ketua MK lagi. Sudah lengkap sudah. Lengkap sudah. Kita Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Putusan MK kemarin tuh mengkonfirmasi ya bagaimana sistem dan aturan yang sudah kita sepakati dengan mudah itu ditabrak. Ini kan sebenarnya putusan MK itu saya selalu katakan ini adalah bagian dari upaya politik pelanggengan kekuasaan. Dan itu nyata. Ini kan bukan desain yang tiba-tiba, putusan MK ini bukan putusan yang berdiri sendiri. Ini by design lama. Skenario itu 3 periode tertolak. Setengah periode yaitu penundaan pemilu tertolak. Kemudian melipir menggunakan tangan. Yang sesungguhnya ya. Perjuangan memutuskan itu calon presidennya adalah Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Nah di luar keputusan itu ya membangkang. Tunggu apa lagi sih Bang? Apa? Ya publik mempertanyakan Saya sudah sampaikan anggaran dasar anggaran rumah tangga PDI Perjuangan itu mengatur kalau kader yang tidak ikut putusan partai otomatis dia sudah bukan lagi menjadi bagian legitimasinya apa Bang? Partai. Ada diatur dalam ADART itu PDI Perjuangan ya, minimum sanksi dan maksimum sanksi. Jenis informasinya ada yang tertutup langsung disampaikan kepada kader dan ada yang dipublish. Tadi ini tertutup Bang? Iya. Ya. Bang, terkait dengan pertemuan Pak Prabowo sama Bu Mega, kata Mas Hasto ada pertemuan tanggal 5 Oktober, nah itu apa hasilnya sih? Atau tertutup? Nggak tahu saya hasilnya apa ya. 5 Oktober lalu ya. Oh iya. Nggak tahu saya Mbak. Berarti Bang mengenai putusan tertutup itu apa artinya Pak Gibran udah keluar dari PDIP? Apa? Putusan tadi yang tertutup itu. Apakah Pak Gibran udah keluar? Ya kalau nggak ikut, nggak usah ditanya-tanya lagi lah. Maksud saya tuh kalau sudah nggak ikut putusan partai, berarti dia terimob, udah. Ya gitulah. Alasannya karena untuk etika politik gitu yang ditunggu oleh PDIP. Ya persoalannya masih ada etika nggak? Putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai. Kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan, sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Kan sudah pamit. Jadi
sudah keluar ya? Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah cetho welo-welo, ya. Ketika melihat liberalisasi politik yang berlangsung secara masif, menciptakan berbagai praktek-praktek liberalisasi, manik politik, bahkan mohon maaf politik dinasti, penggunaan kekuasaan, bahkan hukum pun mencoba untuk ditabrak. Ini dari kesaksian Mas Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari berbagai banyak tokoh-tokoh. Mereka kemudian bergerak karena mereka disatukan, ada koneksitas rasa sebagaimana Mbak Yeni Wahid tadi sampaikan. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu, maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Saya baru datang, Jenderal, ada di media bicara tentang 3 periode. Katanya itu atas perintah seseorang. Saya mau sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan pemilu itu pertama itu namanya Bahlil Lahadalia. Buka itu di semua media. Dan saya tidak pernah diperintah oleh siapapun. Dan itu adalah ide dalam menanggapi hasil survei Burhanuddin Muhtadi di era pandemi. Kalau ide saya itu bagus, silakan diikuti. Yang penting secara konstitusional. Tapi kalau tidak, ya jangan dikembangkan, jangan dilakukan. Nah sekarang sudah terjadi, udah berlalu. Kok masih ada yang bicara bahwa 3 periode itu dari seseorang? Aturan PDI Perjuangan itu, kata Ibu Mega nggak boleh main 2 kaki, kan jelas itu. Saya hanya tegak lurus kepada Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Tapi kenyataannya pergi daftar sama Prabowo, ya berarti kan kita harus berhentikan dari PDI Perjuangan. Itu clear itu. Disiplin, loyal kita. Saya gagal. Di beberapa hal saya gagal. Termasuk misalnya ya pembangkangan Mas Gibran misalnya. Itu saya yang sebut tertusuk. Tidak ada loyalitas. Tidak ada disiplin dan tidak ada ikhlas di dalam perjuangan. Saya merasa, aduh, rasanya itu gimana ya, tertusuk dulu ya, prihatin. Terus terang saya coba tadi sih, saya kecewa sama Mas Gibran bukan apa-apa, dia anak muda. Dia anak muda. Tapi dia tidak punya kesabaran. Kita ini sebetulnya menggembleng seorang pemimpin itu dari awal. Oke, kita kasih kesempatan sebagai wali kota. Kalau bagus, bisa naik ke provinsi. Yang diuji dulu, provinsi bagus, naik lagi ke selanjutnya. Tidak langsung potong kompas karena ada karpet merah, gitu ya misalnya, sehingga semuanya ditabrak. Ini contoh-contoh yang tidak bagus kalau saya untuk anak muda. Mohon maaf. Pak Jokowi itu udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Tapi kalau nanti Pak Jokowi mesti ada menterinya. Mesti banyak. Orang kita pemenang 2 kali. Betul apa tidak? Saksikan ya. Nah, iyalah. Iya dong. Jangan nanti Ibu Mega. Saya kira karena PDI sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, sudah begini.
Nanti saya kasih cuman 4 ya. Mau. Tidak mau, tidak mau, tidak mau. Iya dong. Orang yang nggak dapat aja minta. Ore, ore. Ini di dalam Kongres Partai Bapak Presiden. Saya meminta dengan hormat bahwa PDI Perjuangan akan masuk ke dalam kabinet dengan jumlah menteri yang harus terbanyak. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main 2 kaki, main 3 kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI.